Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di pagi hari yang cerah ini, saya Sahla Maftuha Hamada sudah berada di Situ Tirta Merta. Dan pagi ini berkesempatan untuk mewawancarai pengelola dari Situ Tirta Merta. Selamat pagi Mas Ito dan Mas Tana. Ya, selamat pagi. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya nih terkait Situ Tirta Merta. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh diceritain sedikit nih Mas, bagaimana sih profil singkat nih, apa itu Situ Tirta Merta? Mas Tono atau saya yang menjawab? Ya, kalau sedikit cerita ya Mbak, mungkin dari sejarahnya dulu. Situ Tirta Merta itu sebelumnya itu namanya bukan Situ Tirta Merta, tapi Telaga Pancuran Mas. Matahari ini udah ada sejak zaman zaman dulu lah. Sejak masih leluhur gitu kan. Nah, dulunya itu ini mata air ini pecahan dari mata air yang ada di utara di Desa Karangcekak juga. Di sana ada mata air Sirah. Nah, berdasarkan legenda ya, cerita turun-temurun dari sesepuh-sesepuh di sini itu dulu mata air Sirah itu pernah ditutup, disumbat, kemudian dikunci dengan batu besar gitu. Nah, airnya pecah di beberapa tempat, salah satunya di Situ Mata, ada yang di Sungai Taurit dan di Gedung Dewa, tapi di dusun lain. Nah, beberapa waktu karena sebelumnya ini dijadikan sebagai pemandian alami oleh warga setempat. Terus oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga itu dulu masa pemerintahannya Bapak Guntur Daryono, Bupati Guntur Daryono pada tahun 1973 rencana mau dibangun di sini untuk irigasi ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang di bawah gitu. Nah, terus dibangunlah irigasi dan diberi nama Situ Tirta Merta. Itu dikasih nama tahun 1973 pada bulan Februari. Yang memberi nama itu Bapak Guntur Daryono. Kemudian dikelola oleh kami kelompok masyarakat setempat itu mulai tahun 2018 Februari juga, dan kita sudah berjalan sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun. Nah, keren sekali. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih Mas, apa sih yang membuat Situ Tirta Merta unik dibandingkan dengan tempat wisata lainnya yang ada di sekitar gitu? Yang unik, yang pertama itu Situ Tirta Merta ini pemandiannya bersumber dari sumber mata air alami itu. Sumber mata air yang debitnya itu begitu besar, dan mungkin seingat saya ya itu terbesar se-Jawa Tengah. Sumber mata air. Dan itu asli dari mata air pegunungan. Terus airnya itu begitu seger dan dingin dengan kadar oksigen yang cukup tinggi gitu kan. Jadi bisa diminum langsung dari sumbernya. Itu ditandai dari dinding-dinding atau bangunan itu yang mudah berlumut. Itu kan karena kadar oksigennya tinggi. Terus selain itu untuk konsep pembangunannya kita itu kan pembangunan pariwisata yang sustainable ya, yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan dan tidak merusak. Jadi pengunjung yang datang kemari itu tetap melihat suasana desanya gitu, dan keaslian alamnya, tanpa ada ya bangunan-bangunan yang mungkin terlihat lebih modern itu. Jadi keunikannya salah satunya di situ. Untuk yang selanjutnya nih, kalau boleh tahu apa saja sih fasilitas yang tersedia di Situ Tirta Merta ini? Ya, karena pembangunan Situ Tirta Merta ini kan kita masih mengandalkan kas ya, jadi untuk fasilitas mungkin belum sepenuhnya sesuai standar ya. Tapi untuk sementara fasilitas yang sudah kita sediakan ya dari fasilitas umum itu MCK, terus sarana parkir, tempat bilas, kemudian musola, kemudian kita juga punya beberapa aula gitu, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang
ya kita gunakan untuk sebagai bentuk pelayanan untuk bikin pengunjung itu lebih nyaman. Siap. Lalu wahana nih mungkin ya, wahana apa sih yang paling populer atau barangkali ada yang baru di situ Tirta Merta, boleh diceritain nih. Nah kalau bicara wahana, mungkin yang bikin Tirta Merta booming itu wahana untuk spot foto underwater ya. Oh iya. Karena uniknya Tirta Merta itu dengan air yang melimpah itu dan Tadi ya. jernih, beberapa pengunjung yang suka tantangan ya. Oh, iya. Jadi mereka mengambil foto di bawah air. Di bawah air. Meskipun itu masuknya wisata minat khusus ya, karena nggak semua orang itu bisa. Iya. Terus beberapa wahana lagi kita punya kolam arus, Harus. yang di situ ada penyewaan pelampung juga. Terus kolam untuk ciblon biasa ya, Ih, untuk pengunjung umum. Terus ini salah satu wahana baru di sini, oh, iya, Taman iya. Domba. Taman Domba ya. Taman Domba ini mulai kita jalankan baru kemarin pasca Lebaran 2024. Oh, baru. Nah, Ya, di sini disediakan ada taman kelinci, pengunjung bisa berinteraksi sama kelinci, kemudian ada domba dan ada kuda juga. ada budaya. Untuk kudanya ini berarti boleh dinaikin ya, Mas? Boleh. Oh, boleh, bisa. Oke. Lalu untuk bagaimana sih pengelolaannya di situ Tirta Merta? Apakah ada dari pemerintah daerah atau swasta atau komunitas lokal, Mas? Kalau pengelolaan itu karena dulunya ini maksudnya kan pemandian warga ya, pemandian umum ya. Nah, pada mulai tahun 2010 atau 2009 lah, mulai tergerak nih salah satunya founder kita ini iya. Pak Ketua, Siapa? Bapak Nugul Sartono ini yang mulai menggagas untuk mencoba merangkul warga masyarakat itu untuk bergotong royong lah secara kolektif. Dari pertama itu kita merubah tampilan ya. Jadi dulu itu Tirta Merta ini nggak seperti ini. Dulu itu sedikit gersang, nggak ada pohon-pohon besar. Jadi sekitar gersang, hanya ada pohon-pohon pisang ya bang ya. Nah di situ kita kolektif sama anak-anak muda di sini nyari pohon beringin dari ke kebun-kebun itu bang, ke makam-makam atau ke sungai-sungai besar itu kita nyari pohon beringin yang anakan-anakan itu kita ambil, kita pindah terus ditanam-tanam di sini. Nah setelah ya 10 tahun lebih sekarang udah rindang dan banyak pohon beringin. Karena pohon beringin kan ya salah satunya untuk reservasi air ya. Reservasi ya, betul. Oke, baik. Lalu ini berapa sih untuk harga tiket masuknya? Untuk barangkali ada wisatawan yang ingin datang ke sini, berapa harga tiketnya masuk situ Tirta Merta? Harga tiket untuk saat ini itu kita masih ada di angka 5.000 ya. Harga tiket masuk itu 5.000 rupiah. Kemudian untuk parkir roda 2 2.000, parkir roda 4-nya 5.000. Oke, baik. Siap. Oke. Lalu untuk selanjutnya nih Mas, tadi kan sudah diceritakan ya dari yang tadinya gersang menjadi seperti yang sekarang ini. Berarti kan pasti banyak tantangan nih, tantangan terbesar agar situ Tirta Merta yang tadinya seperti yang Mas ceritakan menjadi yang seperti sekarang dan masuk dalam top 10 destinasi wisata yang ada di Purbalingga. Kalau bicara tantangan itu tantangan paling besar yang dari dulu kita semua sama teman-teman itu jalani, yang pertama adalah keterbatasan SDM. Jadi PR paling berat itu kan merubah mindset masyarakat itu. Jadi gimana caranya mindset yang mungkin dulunya hanya melihat sebatas pemandian alam, tapi bagaimana kita merubah itu untuk menjadi potensi yang menghasilkan dan mampu untuk memberikan pundi-pundi untuk masyarakat setempat. Lalu untuk selanjutnya nih Mas, bagaimana sih pengelola dari situ Tirta Merta memastikan keselamatan para pengunjung? Ya, untuk memastikan keselamatan kita banyak papan-papan himbauan juga. Terus kita juga punya guide. Kemudian untuk pengelolaan Tirta Merta itu kita juga punya bagian yang kita tempatkan, kita tugaskan untuk divisi keamanan ya. Jadi guide-guide ini senantiasa keliling mantau juga. Meskipun
selalu bergilir maksudnya loh, bergilir gitu. Jadi geser-geser Iya. gate-gate-nya itu. Jadi untuk pengunjung insya Allah untuk keselamatannya ya pasti terjamin. Terjamin. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih tanggapan pengelola terkait situ Tirta Marta yang masuk dalam top 10 destinasi wisata di Kabupaten Purbalingga? Bagaimana? Ya alhamdulillah ya Mbak, itu salah satu pencapaian kita, kerja keras kita semua sama teman-teman di Kokterwis ini selama 10 tahun. Ya karena itu memang target kita ya nggak cuma masuk di top 10 sih, pengennya ya top nomor 1 Top gitu ya. 1 nih. Karena kita memang bekerja dari awal dibentuk itu 2015 itu ya itu program kita itu by target gitu. Dari 2015 sampai sekarang itu kita setiap tahun alhamdulillah ya kan grafiknya itu selalu meningkat karena program kerjanya kita by target. Dan kedepannya ya semoga pencapaian itu sesuai apa yang kita programkan ya. Sehingga mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, lingkungan, bahkan untuk desa. Nah, barangkali ada pesan-pesan untuk para penonton YouTube nanti, Ji? Monggo Pak Ketua Bapak. barangkali mau memberikan pesan untuk Penonton. para penonton yang mau berkunjung gitu. Oh iya. Ya, saya sebagai pengelola Situ Tirta Marta buat para pengunjung, ya monggo Situ Tirta Marta harus didatangi apa ya? Dirame. Diramekan. Ya, Pastinya. terutama bagi para pengunjung, karena ini semakin banyak pengunjung yang datang ke Situ Tirta Marta kan berarti semakin tujuan kita semakin kita dapat. Tujuannya adalah masyarakat di lingkungan Situ Tirta Marta inginnya sejahtera, ya kan? Siap. Pengennya semakin datang pengunjung, ya kan, perekonomian semakin jalan. Ini. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Oke, demikian wawancara saya kali ini. Terima kasih kepada Mas Ita dan Mas Tono. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya di sini bertemu dengan beberapa pengunjung dan ingin bertanya-tanya nih, gimana sih pengalaman Mas berada di wahana Situ Tirta Marta ini? Bagi aku pengalaman pertama itu cukup menarik nih. Maksudnya ini baru pertama kali aku sini. Dan apa ya? Ini nggak tahu. Laga ya. Dulu yang dulunya itu istilahnya kayak gini. Sekarang udah ada kemajuan sih. Dalam arti ini